Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang, terus terang cukup suram, tapi sangat penting. Ini berdasarkan tumpukan materi yang Anda berikan. Ada satu analisis sentral di sini yang berargumen bahwa reaksi berantai menuju Perang Dunia Ketiga, entah kita sadari atau tidak, sebenarnya telah dimulai. Nah, ini bukan ramalan dari bola kristal ya. Argumen ini dibangun di atas teori permainan dan kajian mendalam terhadap kekuatan geopolitik yang lebih besar. Jadi misi kita hari ini adalah coba membedah argumen itu. Apa saja buktinya? Apa pemicunya? Dan yang terpenting, kenapa sekarang? Tantangnya, sejarah sayangnya menunjukkan bahwa transisi yang damai itu sangat-sangat langka. Yang akan kita telusuri adalah bagaimana ketegangan ini tidak muncul di satu tempat saja, tapi meletup secara bersamaan di berbagai belahan dunia, seolah semuanya saling terhubung, gitu. Oke, mari kita langsung masuk. Analisisnya menunjuk pada 3 wilayah utama di mana percikan api bisa menyulut api yang lebih besar. Dan yang menarik, penulisnya tidak memulai dari Eropa atau Asia, tapi dari halaman belakang Amerika sendiri. Titik nyala pertama yang diidentifikasi adalah Amerika Selatan. Materi ini menyoroti bagaimana strategi keamanan nasional AS yang secara terang-terangan meninggalkan basa-basi tatanan multilateral dan kembali fokus pada kepentingan pribadi yang keras. Ada semacam kebangkitan doktrin Monroe versi baru, ya kan? Iya, yang bahkan disebut sebagai Trump Corollary. Intinya memandang seluruh Amerika Selatan itu sebagai wilayah Amerika. Ini langsung menciptakan arena tabrakan dengan China, yang investasinya di sana luar biasa besar. Materi Anda menyebutkan secara spesifik tentang segitiga litium. Di Chili, Argentina, Bolivia, itu ya. Tepat. Sumber daya yang absolut krusial untuk ekonomi masa depan. Baterai, AI, semuanya butuh itu. Jadi ini bukan lagi soal ideologi, ini perebutan sumber daya yang sangat nyata. Ketika AS bilang ini wilayah kami, sementara Tiongkok sudah menanamkan modal triliunan di sana, nah disitulah ketegangannya muncul. Dan eskalasi di Venezuela dijadikan contoh utamanya. Sumber ini menyebutkan angka yang cukup mengejutkan. Pengerahan 10% dari seluruh aset Angkatan Laut AS ke Karibia. Bahkan, ada satu insiden spesifik di mana sebuah kapal tanker minyak Venezuela diculik di Laut Lepas dan rutenya dibelokkan ke Texas. Menurut alur pikir penulisnya, ini kan tujuannya ganda, menekan Venezuela, dan mengirim pesan ke seluruh kawasan. Bisa menarik Brazil dan negara lain ke dalam konflik. Anda menangkap poin utamanya. Dan ini adalah perubahan peran AS yang sangat fundamental. Selama setengah abad, narasi yang dibangunkan AS sebagai pelindung perdagangan global, penjaga jalur laut. Sekarang, argumen yang disajikan di sini adalah AS justru menggunakan supremasi angkatan lautnya untuk mengganggu perdagangan global. Tujuannya ya untuk melemahkan Tiongkok dan Rusia. Penulisnya bahkan tidak ragu menggunakan istilah yang sangat keras. Pembajakan global. Dari penjaga menjadi perusak tatanan yang mereka bangun sendiri. Wow. Persis. Oke, jadi ketegangan di Amerika Latin ini didorong oleh perebutan sumber daya. Tapi menurut materi ini, konflik yang paling panas dan berisiko justru sudah terjadi di Eropa. Titik nyala kedua tentu saja Rusia-Ukraina. Di sini ada klaim yang sangat besar, dan terus terang bertentangan dengan berita yang kita dengar sekilam hari. Analisis ini berargumen bahwa perang antara Rusia dan Ukraina dalam artian pertempuran konvensional pada dasarnya sudah berakhir. Itu memang klaim yang sangat provokatif, dan penting untuk kita pahami kenapa penulisnya bilang begitu. Dasarnya bukan karena pertempuran berhenti, tapi karena menurut data yang disajikan di sini, kapasitas Ukraina untuk lanjut perang itu sudah habis. Habis dalam artian apa? Dikatakan bahwa moral di garis depan telah runtuh, dengan angka desersi mencapai 100.000 tentara. Dan jutaan warga yang paling produktif telah meninggalkan negara itu. Jadi argumennya adalah Ukraina tidak lagi punya tenaga kerja, sumber daya industri, maupun kemauan kolektif untuk bertempur dalam jangka panjang. Tapi kalau begitu kenapa perangnya terus berjalan? Kalau klaim itu benar, kenapa Eropa masih terus mengirim senjata dan dana? Nah, ini pertanyaan krusialnya. Menurut analisis ini, jawabannya adalah ketakutan murni di pihak Eropa. Jika ada perjanjian damai sekarang, itu artinya mengakui kemenangan Rusia, kan? Tentu. Dan yang lebih ditakuti lagi, Rusia akan mengkonsolidasikan kemenangannya itu, menguasai sumber daya Ukraina yang masif,
dan menggunakannya untuk menjadi kekuatan yang jauh lebih besar yang bisa menantang Eropa di masa depan. Ketakutan inilah, menurut argumen ini, yang mendorong Eropa mengambil langkah-langkah nekat, seperti wacana penyitaan aset Rusia senilai 210 miliar euro untuk mendanai perang yang, menurut analisis ini sudah tidak bisa dimenangkan Ukraina. Jadi ini semacam ilusi kontrol eskalasi, begitu. Eropa merasa mereka bisa mengatur panasnya konflik ini, ngirim bantuan secukupnya, dengan asumsi mereka bisa mengendalikan respon Moskow dan menjaga api tidak menyebar. Persis, dan inilah jebakan klasik dalam sejarah perang. Penulisnya menyebut ini ilusi kontrol eskalasi. Pihak-pihak yang terlibat berpikir mereka bisa memainkan permainan catur yang terkalkulasi, perang terbatas, gitu kan? Di mana mereka bisa memprediksi dan mengendalikan semua variabel. Tapi sejarah membuktikan, perang punya logikanya sendiri. Sekali dimulai, ia cenderung lepas kendali. Ilusi bahwa Anda bisa meninju lawan tanpa memprovokasi respons yang lebih besar, itu adalah salah satu resep paling umum menuju bencana. Oke, dari Eropa kita bergeser ke titik didih yang sudah sangat lama ada, Timur Tengah. Titik nyala ketiga adalah potensi konfrontasi langsung antara Israel dan Iran. Sumber ini mengklaim bahwa gencatan senjata apapun di Gaza tidak akan bertahan lama. Bahkan disebutkan bahwa Israel berencana menyerang Hizbullah di Lebanon dalam beberapa minggu ke depan. Dan argumennya menjadi lebih gelap lagi. Materi ini menuduh bahwa Israel secara aktif mencari-cari alasan, sebuah kasus belli, untuk memicu kemarahan publik internasional terhadap Iran. Tujuannya agar serangan terhadap Iran atau proksinya akan terlihat sah. Wow, itu tuduhan yang luar biasa berat. Apakah sumber ini memberikan dasar apapun untuk klaim tersebut, atau ini murni spekulasi? Ini poin yang sangat penting. Penulisnya sendiri mengakui bahwa bukti konkretnya tidak ada. Mereka memberikan dua contoh, tapi menyajikannya sebagai bagian dari analisis pola, bukan sebagai fakta yang terbukti. Contohnya apa? Pertama, penembakan seorang fisikawan nuklir di Amerika. Kedua, tragedi penusukan massal di pantai Bondi, Australia. Menurut sumber ini, dalam kedua insiden tersebut, narasi yang menyalahkan Iran muncul dengan sangat cepat. Bahkan sampai Israel diduga mengirim agen Mossad untuk membantu investigasi di Australia. Oke, jadi yang kita bedah di sini bukanlah apakah tuduhan itu benar atau salah. Tepat, karena tidak ada buktinya. Tapi bagaimana klaim semacam ini digunakan oleh penulisnya untuk membangun argumen? Argumen bahwa ada upaya sistematis untuk menciptakan narasi yang membenarkan perang yang lebih luas. Ini adalah cara analisis ini menafsirkan peristiwa. Oke, jadi kalau kita lihat polanya, ini bukan tiga krisis yang terpisah kan? Amerika Selatan, Eropa, Timur Tengah. Materi ini sepertinya mau bilang ada satu benang merah yang sama. Ini semua adalah gejala dari penyakit yang jauh lebih besar. Tepat sekali. Penyakitnya adalah berakhirnya tatanan dunia unipolar pasca Perang Dingin. Hegemoni Amerika yang tak tertandingi selama 30 tahun terakhir telah berakhir. Distribusi kekuatan global kini bersifat multipolar. Ada AS, ada Tiongkok, ada Rusia, India. Masalahnya, dan ini pola yang berulang dalam sejarah, penguasa lama tidak pernah mau melepaskan tahtanya dengan sukarela. Sementara aturan main yang baru untuk dunia multipolar ini belum disepakati bersama. Kekosongan dan ketidakpastian inilah yang sangat berbahaya. Disinilah bagian yang membuat saya benar-benar merinding. Analisis ini menarik paralel langsung dengan periode menjelang Perang Dunia I. Khususnya persaingan antara Inggris sebagai hegemon yang mulai menurun, melawan Jerman yang sedang naik daun. Dan ini bukan sekedar analogi kosong. Materi Anda memberikan data yang sangat konkret. Pada tahun 1871, Inggris, sang raksasa industri dunia, memproduksi baja 2 kali lebih banyak dari Jerman. Oke. Hanya 43 tahun kemudian, pada 1914, situasinya berbalik total. Produksi baja Jerman sudah 2 kali lipat dari Inggris. Pergeseran kekuatan ekonomi yang fundamental. Betul. Namun, arsitektur keamanan dan politik di Eropa masih didominasi Inggris dan dirancang untuk kepentingannya. Ketidaksesuaian antara realitas ekonomi baru dan tatanan politik lama inilah, menurut argumen ini, yang membuat perang menjadi tak terhindarkan. Dan pola yang sama persis terjadi sekarang. Ekonomi Tiongkok, kalau diukur dari paritas daya beli atau PPP, sudah menjadi yang terbesar di dunia sejak 2014. Rusia telah bangkit kembali sebagai kekuatan militer dan energi. Tapi arsitektur keamanan, keuangan, dan politik global, PBB, Bank Dunia,
IMF, sistem SWIFT, semuanya masih merupakan produk dari kemenangan Barat pasca Perang Dunia II. Tatanan itu tidak lagi mencerminkan realitas kekuatan saat ini. Alur pikir penulisnya kemudian merujuk pada sebuah teori geopolitik klasik untuk menjelaskan strategi AS dan sekutunya. Teori Heartland dari Halford Mackinder. Ah, ya. Idenya sederhana namun kuat. Kekuatan maritim, dulu Inggris, sekarang AS, akan selalu makmur selama benua raksasa Eurasia tetap terpecah belah. Jika ada satu kekuatan besar, entah itu Prancisnya Napoleon atau Jermannya Kaiser, yang berhasil menyatukan sumber daya dan jalur darat Eurasia, maka keunggulan kekuatan laut akan menjadi tidak relevan. Jadi, strateginya selalu pecah belah dan kuasai Eurasia. Tapi apa bedanya dengan sekarang? Perbedaannya krusial. Dulu, kebijakan Barat yang mendorong Rusia menjauh dari Eropa dan ke arah Asia itu berarti mendorongnya ke pedalaman ekonomi yang relatif terbelakang. Sebuah kemenangan strategis. Nah, benar. Sekarang, menurut analisis ini, mendorong Rusia ke Asia berarti mendorongnya langsung ke pelukan raksasa industri dan teknologi terbesar dalam sejarah dunia, Tiongkok. Ouch. Ini menciptakan skenario yang disebut sebagai mimpi buruk terbesar bagi para ahli strategis AS Inggris. Sebuah aliansi strategis de facto antara Rusia, Tiongkok, dan Iran yang berpotensi menyatukan seluruh Heartland Eurasia. Pergeseran geopolitik sebesar ini pasti ada hubungannya juga dengan apa yang terjadi di dalam negeri negara Barat itu sendiri, kan? Krisis di luar seringkali merupakan cerminan dari krisis di dalam. Tentu saja, argumen yang dibangun di sini adalah bahwa sebuah peradaban tidak bisa memproyeksikan kekuatan keluar jika fondasi di dalamnya sudah rapuh. Materi ini mengutip pemikir sejarah Oswald Spengler yang punya semacam daftar periksa untuk mendiagnosis kapan sebuah peradaban berada di musim dinginnya. Dan poin-poinnya, terus terang, sangat provokatif jika kita lihat kondisi saat ini. Mari kita bedah daftarnya. Pertama, overurbanisasi. Kota-kota besar tidak lagi menjadi pusat produksi, tapi parasit, yang hanya menjadi pusat kemewahan dan dekadensi. Kedua, keruntuhan demografis. Kaum mudanya menolak punya anak karena pesimis, tidak melihat masa depan yang cerah. Poin ketiga adalah ketimpangan ekstrim, di mana segelintir orang, mungkin hanya 0,1%, menguasai hampir semua aset dan media. Keempat, penggunaan proksi dalam perang. Sebuah bangsa besar tidak lagi mau mengorbankan pasukannya sendiri, tapi lebih memilih membayar tentara bayaran atau mempersenjatai negara lain untuk berperang demi kepentingannya. Contohnya tentu saja Ukraina. Dan yang terakhir, kombinasi dari dekadensi umum dan imigrasi massal. Argumennya, karena warga lokal tidak lagi mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, negara terpaksa membuka pintu bagi imigran dalam jumlah besar, yang kemudian menurut pandangan ini, menyebabkan runtuhnya kohesi sosial. Intinya, masyarakat ini digambarkan telah kehilangan vitalitasnya. Betul, kehilangan energi dan kemampuan untuk memperbarui dirinya dari dalam. Dan ini bukan cuma soal ekonomi atau demografi. Sundur ini melangkah lebih jauh, menggambarkan adanya atmosfer ketakutan intelektual di Barat. Orang-orang katanya tidak lagi berani menyuarakan pendapat yang berbeda dari narasi dominan, entah itu soal kebijakan luar negeri, imigrasi, atau isu gender, karena takut dikucilkan. Dan ketika sebuah masyarakat tidak bisa berdebat secara terbuka, Iya, ia akan terus berjalan ke arah yang salah karena tidak ada yang berani meneriakkan, "Tunggu, kita salah jalan." lah kita melihat 3 titik nyala pergeseran tatanan dunia dan gejala keruntuhan internal ini, apa artinya semua ini? Apakah kita benar-benar terkunci di jalur menuju konflik global ini? Kesimpulannya, sayangnya, sangat pesimis. Logika yang dibangun adalah sebuah kerajaan yang sedang sekarat tidak akan pernah turun tahta dengan anggun. Mereka akan melawan, menolak mengakui kefanaan mereka. Strategi keamanan nasional AS yang baru, yang tadi kita bahas, digambarkan sebagai bukti tertulis bahwa Amerika akan mempertahankan kerajaannya sampai napas terakhir. Dan caranya bukan dengan perang dunia frontal yang berisiko memusnahkan semua orang, tapi dengan strategi yang lebih, licik. Persis, strategi pecah belah dan kuasai yang sudah teruji waktu. Menggunakan sekutu sebagai umpan meriam. Contohnya mendorong Jepang dan Korea Selatan untuk berkonfrontasi dengan Tiongkok, sambil secara bersamaan mencekik musuh secara ekonomi, memutus akses Tiongkok ke sumber daya vital di Afrika dan Amerika Selatan. Ini adalah perang gesekan skala global.
Tepat. Jadi, kesimpulan akhirnya benar-benar suram. Keruntuhan tatanan ini tidak akan seperti runtuhnya Uni Soviet, yang digambarkan oleh penyair T.S. Eliot sebagai pergi bukan dengan ledakan tapi dengan rengekan, sebuah kejatuhan yang relatif tenang. Sebaliknya, analisis ini memprediksi sebuah Big Bang, ledakan besar. Kita tidak akan kembali ke tatanan lama. Kita sedang menuju sebuah periode konflik global yang bergejolak, yang bisa berlangsung selama 10 hingga 20 tahun ke depan. Gagasan bahwa satu perjanjian damai di Ukraina atau di Gaza bisa mengembalikan segalanya seperti semula, menurut pandangan ini, adalah sebuah delusi yang berbahaya. Jadi, setelah membedah semua ini, kita dihadapkan pada sebuah analisis yang melukiskan gambaran masa depan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tatanan lama sedang runtuh di depan mata kita. Kekuatan-kekuatan baru telah muncul. Dan sejarah berulang kali mengajarkan bahwa transisi kekuasaan sebesar ini jarang sekali terjadi tanpa pertumpahan darah yang masif. Dan mungkin pertanyaan penutup untuk Anda renungkan adalah ini. Analisis yang kita bahas hari ini mengidentifikasi satu dosa utama sebagai pendorong semua ini, keangkuhan atau hubris dalam istilah Yunani kuno. Keangkuhan sebuah kerajaan yang menolak menerima kenyataan bahwa masanya telah berlalu. Jika memang keangkuhan itu adalah mesin penggerak utamanya, apakah artinya pola sejarah ini benar-benar sebuah takdir yang tak terhindarkan? Atau adakah cara, baik di tingkat sistemik antar negara maupun di tingkat kesadaran kita sebagai individu, untuk memutus siklus keangkuhan itu sebelum kita benar-benar tiba di ledakan besar yang diprediksi?